Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerjasama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Mega akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan MK. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang selamat dari salah pilih jurusan bagian yang kedua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Dari dialog yang lalu, Pak Sindu sempat mengangkat satu frasa yang sangat penting, begitu Pak ya, yaitu perspektif kekekalan. Apakah untuk dialog yang sekarang, Bapak Sindu bisa menjelaskan sekali lagi apa makna dari perspektif kekekalan ini? Perspektif kekekalan, Bu Mega, menjadi satu batu penjuru yang sangat penting untuk dihayati orang tua dan juga ditanamkan orang tua kepada setiap anak-anaknya sejak dini, di mana ada 3 hal yang terkandung di dalam perspektif kekekalan. Yang pertama, aku hidup untuk sebuah panggilan yang bernilai kekal. Ini memberikan fondasi makna hidup. Karena di zaman sekarang dan sejak dulu atau di zaman ke depan, ada banyak orang yang sukses menurut ukuran dunia, tetapi akhirnya terjerembab. Karena apa yang dikerjakan tidak punya makna bagi dirinya. Ataupun dia dengan mudah gonta-ganti profesi dan kebingungan karena dia memang membutuhkan makna hidup. Yang kedua, aku hidup untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dalam segala sesuatu. Ini menciptakan melandasi sebuah etos hidup, etos kerja, semangat hidup. Yang ketiga yang terkandung di dalam perspektif kekekalan adalah aku mampu mengerjakan bagianku bersama dengan Tuhan. Jadi kita atau anak punya rasa percaya diri yang sehat, sehingga apapun yang dipilih ketika mengikuti pilihan tuntunan dari Tuhan akan menjadi berhasil, tidak akan dipermalukan anak-anak kita karena dia punya rasa percaya diri yang sehat di antaranya sebagai bagian dari perspektif kekekalan itu tadi. Jadi dengan demikian di dalam menentukan arah hidup begitu Pak ya, di dalam menentukan baik jurusan yang nantinya yang akan berlangsung untuk mungkin tidak setahun 2 tahun, tapi untuk jangka waktu yang cukup lama, setiap anak-anak atau setiap siswa SMA yang akan menempuh kuliah ini harus dapat memahami apa yang menjadi panggilannya sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan bagi setiap mereka, gitu ya Pak ya? Ya. Malah panggilannya yang kedua punya etos, aku akan selalu memberikan yang terbaik seperti untuk Tuhan. Ya. Yang ketiga, aku mampu mengerjakannya karena Tuhan bersama aku. Nah, berkaitan dengan jurusan itu sendiri ya Pak ya. Kalau dari Pak Sindu sendiri bagaimana Pak ya untuk menjelaskan banyaknya jurusan dengan berbagai macam pekerjaan yang saat ini ada atau sedang ya mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang sangat diminati atau pekerjaan-pekerjaan yang kurang diminati. Bagaimana kita bisa melihat dari berbagai macam pilihan-pilihan tersebut dan bisa menentukan pilihan yang tepat? Ya, dalam hal ini Bu Mega, perlu sekalilah orang tua terlebih lagi bagi anak remaja atau siswa tersebut memperluas cakrawalannya, wawasannya tentang dunia profesi. Jadi kalau dunia profesi itu bersifat dinamis. Apa yang dulu ada, sangat mungkin setiap puluhan tahun kemudian lenyap. Dan apa yang dulu tidak ada, muncullah profesi-profesi yang baru sejalan dengan perkembangan dunia ilmu, sains, ataupun perkembangan teknologi. Misalnya, saya ingat sekian puluh tahun yang lalu sebelum profesi tukang ketik, jasa pemetikan skripsi, jasa pemetikan ini dan itu. Sekarang nyaris saya tidak ketemu di papan jalan di beberapa kota jasa tukang ketik karena memang sekarang orang sudah punya komputer sendiri misalnya. Dan kemudian muncul profesi baru misalnya animator di antaranya, profesi berkenaan dengan web designer, perancang
laman di dunia maya, di internet. Ya. Jadi dalam hal ini orang tua tidak bisa membakukan ini harus profesi seperti ini. Itu apa profesinya? Nggak tahu kok. Saya itu nggak ngerti. Nggak boleh seperti itu. Nah, itu kekeliruan yang besar. Nah, orang tua perlu mau buka telinga, buka mata untuk mengetahui informasi tentang profesi-profesi baru itu ataupun yang mungkin diminati anak pun juga perlu mengecek. Jadi dengan demikian, kita tidak hanya melihat apa yang menjadi kemampuan kita, tetapi kita juga melihat pasar yang ada, gitu Pak ya. Apa yang saat ini sedang diminati atau yang sedang booming di dunia atau di lingkungan sekitar kita. Apakah seperti itu? Bisa, tapi itu bukan satu-satunya. Jadi kita tidak bisa sekedar memilih jurusan dan profesi karena pasar sedang membutuhkan. Tetap perlu apakah itu kompatibel, apakah itu ada kecocokan dengan minat dan kemampuan saya. Nah, bicara tentang profesi yang salah satu yang cukup menarik untuk saya, yang saya sendiri juga tidak cukup tahu, aktuaris. Bu Mega pernah mendengar? Iya, saya nggak pernah dengar Pak. Baru dengar ini Pak, aktuaris. Itu cukup menarik. Itu bidang itu perpaduan, namanya ilmunya aktuaria, ya profesinya aktuaris. Aktuaria adalah perpaduan antara ilmu matematika dan keuangan. Jadi aktuaria banyak berhubungan dengan asuransi, pembayaran berjangka dan sejenisnya. Ilmu tentang pengelolaan risiko keuangan di masa yang akan datang. Jadi ilmu ini tentang peluang matematika, statistika, keuangan dan pemrograman komputer. Jadi menarik. Dan dikatakan di dalam informasi yang saya baca bahwa Indonesia sangat amat membutuhkan banyak aktuaris, dan kalau nggak segera diisi oleh putra-putra Indonesia akan diisi orang-orang dari luar negeri. Nah, makanya orang-orang yang memang punya bakat, minat, kalau bahasa kita yang lalu katakan cerdas, logis, matematis, misalnya, bisa mempertimbangkan profesi ini dengan tadi melihat kepada potensi dan minatnya. Ya. Dan ini berarti pilihannya nanti studinya di bidang ini, matematika. S1-nya dari MIPA, jurusan matematika atau prodi, program studi matematika. Kemudian nanti dia mengambil sertifikasi sebagai aktuaris. Cukup menarik Pak ya. Jadi dengan perkembangan zaman, ternyata ada juga perkembangan profesi. Betul. Jadi kita tidak boleh hanya melihat satu masa saja ya Pak ya, mungkin masa hidupnya orang tua atau masa hidupnya om tante atau bahkan kakek nenek, tetapi kita melihat masa hidup anak-anak nantinya. Betul. Jadi apakah kalau saya bisa simpulkan, anak-anak ini juga diarahkan untuk melihat seperti apa peluang pekerjaan mungkin 5 tahun ke depan, begitu Pak? Bisa, dan bukannya 5 tahun tentunya, jadi 10, 20, 30 tahun ke depan. Iya. Maka kan jadi teringat Bu Mega dengan dialog kita sekarang ini, saya ingat ada seorang ahli marketing di Indonesia yang cukup dikenal, sangat dikenal di Indonesia sampai hari ini. Dia ngomong ke anak-anaknya yang dia disekolahkan sampai luar negeri, kamu jangan berharap ya nerusin usaha papa di bidang konsultan marketing ini. Ayo coba papa ajak kamu ikut konferensinya di Belanda. Ternyata di Belanda cuma dipaparkan bahwa profesi konsultan marketing sekian tahun kemudian akan punah. Karena dengan digitalisasi, artinya orang nggak terlalu butuh lagi. Apa-apa bisa dipakai dengan cara digitalisasi. Marketingnya sudah berubah, bentuk pendampingannya juga berubah. Maka sang papa, sang ayah ini mendorong anak-anaknya mencari benar apa passionnya, akarnya, minatnya. Apa kembangkan itu di luar kotak warisan profesinya orang tua. Nah, ini orang tua yang cerdas. Kadang lebih bijak saya menemui orang tua yang kamu harus meneruskan usaha papa ya, kamu harus teruskan usaha ayahmu ya, profesi ayahmu menjadi 7 turunan. Kamu pokoknya tidak ada dalam silsilah keluarga yang profesinya di luar profesi yang seperti ini. Itu malah sudah menyalahi garisnya Tuhan. Setiap anak punya panggilan masing-masing, dan juga mengunci anak itu yang belum tentu anak itu akan bisa seberhasil orang tuanya karena jangan tidak berubah. Jadi memang sangat dibutuhkan kebesaran hati orang tua ya Pak ya, untuk bisa mengarahkan anak-anak ke
mata, buka telinga dengan apa yang sedang terjadi di dunia sekitar kita. Tepat. Maka sejalan dengan itu juga bahwa anak perlu didorong untuk punya aktivitas yang sehat, berinteraksi, bermain sehat, dia mengembangkan fondasi diri yang sehat secara fisik, psikis, menjelajahi aneka kegiatan, hingga anak tahu, oh ini aku suka, ini tidak aku suka, oh ini aku mampu melakukan dengan baik, yang ini kurang aku mampu lakukan dengan baik. Jadi anak mengenal dirinya sejak TK, SD, SMP, ya, apalagi SMA, bagian dari pengenalan karir sejak dini. Nah, dengan demikian Pak, kita akan mengerucut kepada pemilihan jurusan ya Pak ya, yang biasanya dilakukan oleh anak-anak SMA. Nah, apakah Bapak ada tips-tips yang cukup praktis yang mungkin bisa diketahui oleh orang tua atau mungkin praktisi dari pengajar-pengajar di sekolah-sekolah? Ya, dalam hal ini saya sangat mendorong Bu Mega bagi siswa 3 SMP dan 1 SMA sudah mengikuti psikoteks atau tes psikologi berkenaan dengan bakat, minat, dan kemampuan. Iya, maaf saya potong dulu sebentar Pak. Psikotes ini hanya untuk SMP SMA. Apakah kalau SD sudah bisa mengikuti psikotes? Terlalu dini. Oh. Jadi memang kalau yang bersifat tes minat, bakat, kemampuan itu lebih cocok SMA. Kalau saya turunkan derajatnya SMP kelas 3 oke. SMP kelas 1 juga oke, tapi bagi saya terlalu dini. Maka inilah pentingnya yang saya ucapkan di sebelumnya. Pengenalan karir sejak dini itu sudah perlu dibangun sebelum psikotes. Jadi anak diajak untuk melakukan banyak kegiatan, aktivitas bermacam-macam, sehingga dia tahu apa yang dia suka, tidak suka, apakah dia mampu atau kurang mampu. Ini bagian dari pengenalan diri atau pengenalan karir sejak dini. Jadi psikotes itu bukan satu-satunya cara untuk mengenali diri. Itu hanyalah salah satu alat bantu. Dan psikotes itu tidak berdiri tunggal. Dia perlu disertai dengan wawancara, ya, ataupun observasi, pengamatan dari psikolog atau konselor itu. Dan terutama ya orang tua yang harusnya lebih banyak tahu lagi tentang anaknya. Jadi psikolog, konselor, guru, tim suksesnya orang tua. Jadi fokusnya di orang tua dalam mensukseskan anak mengenali diri, panggilannya, profesi yang cocok bagi anak itu. Tadi Bapak katakan kalau psikotes itu merupakan salah satu alat ya Pak ya. Apakah ada alat-alat yang lain yang bisa dipakai? Maksud saya, psikotes itu sebagai salah satu alat untuk mengenal diri. Cara yang lain yaitu adalah dengan meminta umpan balik orang lain. Jadi menurut kamu aku bakatnya di mana ya? Menurut kamu aku bisanya di mana? Ini kan orang guru yang mengitari anak, maka orang tua sejak dini perlu kok rajin komunikasi dengan guru. Maka saya suka dengan beberapa sekolah yang sudah bagus, mereka ada rapor tengah semester dan rapor akhir semester yang bukan berbicara hanya tentang nilai akademik, tapi bicara tentang potensi-potensi anak. Itu sangat baik. Maka juga orang tua, kalau sekolah tidak demikian, orang tua bisa datang guru. Menurut ibu, menurut bapak guru, anak saya seperti apa dalam bersikap, berlaku, dia unggul dalam hal apa, berkata dalam hal apa. Kalau rajin dari semester ke semester, tahun ke tahun, maka sebenarnya peta potensi, peta panggilan hidup, peta profesi yang cocok bagi anak kita itu sudah ada kisi-kisinya, sudah ada cetak biru yang orang tua bisa bayangkan dalam dirinya. Nah, sebenarnya tentang psikotes itu sebagai salah satu alat bantu. Umumnya sekolah-sekolah sekarang saya lihat, terutama di perkotaan ya, sudah umum memanggil jasa psikolog untuk memberikan psikotes massal. Dan silakan pelajari benar, tanyakan kalau perlu ketemu dengan psikolog itu untuk minta pemahaman lebih lanjut. Kemudian bisa juga sekarang berkembang lewat dunia digital ya, di dunia maya bisa coba MBTI atau MBTI dalam bahasa Inggris itu singkatan Myers Briggs Type Indicator. Itu salah satu alat bantu untuk mengenali potensi diri, dan sudah ada yang bersifat gratis,
dalam bahasa Indonesia. Coba kerjakan assessment itu, pertanyaan ini dijawab menurut diri kita, dari itu nanti akan muncul profilnya kita dengan kombinasi 4 huruf, dan itu nanti ada paparannya, karakteristik kepribadiannya, dan ada juga profesi yang cocok dengan karakteristik atau tipe kepribadian tersebut. Nah, silakan. Ada juga yang lain, namanya singkatannya SDS, singkatan Self Directed Search. Itu sifatnya lebih banyak berbayar, tapi saya lihat dalam bentuk dolar Amerika dan itu masih tidak terlalu mahal. Kita bisa pakai teks online ini kembali sebagai alat bantu, bukan sebagai yang bersifat final, ya, dipercaya sepenuhnya, diterima enggak, sebagai pembanding. Karena ini didialogkan orang tua dengan anak, ya, atau anak itu diskusi dengan pembimbingnya, dari itu dia lebih punya pengenalan diri yang lebih akurat dari beberapa alat bantu psikotes, baik yang di sekolah ataupun yang online, ataupun dari pertemuan dengan seorang psikolog konselor yang menjalani bidang bimbingan karir. Nah, ini menjadi fondasi yang perlu. Kalau menurut Bapak, apakah ketika kita menjalani sebuah tes itu idealnya berapa macam tes, Pak? Apakah 2 sudah cukup, semakin banyak semakin baik, atau bagaimana? Kalau secara ideal sih tidak ada, ya. Lebih bersifat kalau dari pertanyaan Bu Mega, ya mungkin cukup 2, ya. Cukup 2. Intinya waktu kita mengerjakan dalam posisi kita sehat, jadi konsentrasi, fit, sehingga kita bisa fokus dan menjawab dengan penuh pemahaman, dan juga yang lain bahwa kita menjawabnya apa adanya, ya, jangan mau enggak, aku bukan seperti itu kok, tapi aku pengen seperti itu, lah itu nggak salah jawabannya. Ya. Nah, kembali dari nantinya apapun hasil psikotes itu, nanti kan akan memunculkan daftar profesi. Nah, daftarkan itu. Jadi langkah keduanya daftarkan profesi-profesi yang direkomendasikan dari psikotes atau hasil assessment itu. Yang ketiga langkahnya adalah telusuri profesi-profesi itu secara sedekat mungkin. Jadi misalnya carilah pelaku-pelaku profesi, misalnya sosiolog, antropolog, akuntan, dokter, pebisnis. Nah, coba cari pelaku-pelakunya, orangnya, minta izin, Pak, Bu, boleh nggak saya mau kenalan, karena saya tertarik dengan profesi Bapak atau Ibu, boleh nggak minta waktu 1 jam cerita pengalaman suka dukanya dengan profesi Bapak atau Ibu ini, senang susahnya. Nah, nanti sambil di dalamnya kalau misalnya itu butuh kuliah, sebenarnya punya jurusan apa, program studi apa, atau mungkin ada rekomendasi di perguruan tinggi mana, atau menelusuri profesi ini juga bisa dilakukan menemui mahasiswa yang kuliah di bidang itu, yang terutama tahun ketiga, tahun keempat yang sudah di pertengahan dan akhir. Kira-kira kuliahnya itu suka dukanya apa, dan nanti arahnya profesi seperti apa. Yang ketiga, untuk menelusuri profesi juga kita bisa mengecek dari laman prodi, webnya program studi itu, mata kuliahnya, rinciannya, profesi yang akan bisa dipilih setelah kuliah di jurusan atau prodi itu apa. Jadi dengan begini prinsipnya adalah Omega, hindari beli kucing dalam karung. Jadi makin cermat, makin cermat dan makin real, akan makin presisi keputusan karir kita. Artinya makin kita cermat mengenali lewat berbagai psikotes, assessment, umpan balik dari orang lain, makin cermat dan makin nyata. Artinya kita ketemu orang-orang di profesi itu suka dukanya, kalau perlu 1 minggu hidup bersama orang itu untuk tahu sepak terjangnya, waktu harus lembur, waktu senangnya seperti apa, sehingga bisa masuk frekuensi nada kehidupannya. Maka dengan demikian makin ya keputusan kita akan makin presisi, makin tepat. Artinya kita setelah kita putuskan, aku akan milih profesi ini, aku akan pilih di bidang itu, kita akan tepat. Karena kita nggak merasa putus asa dengan mudah ketika menghadapi kesulitan kuliah. Ketika pun kita menghadapi persaingan pasar sosial, kita masuk dengan kemantapan karena kita sudah mempersiapkan diri dengan berbagai hal. Ibaratnya ada garis lurus. Jadi sejak lulus SMA,
kuliah, sampai profesi, sampai sekian tahun itu garisnya tak terlalu masih saja. Nah itulah namanya kematangan karir. Ya, kalau bahasa Indonesia career maturity. Kalau boleh saya sebutkan, kemungkinan skala orang Indonesia rendah, skala kematangan karirnya jauh lebih mudah ketemu orang yang kuliah di bidang ini dan profesinya kemudian nggak nyambung, kurang, bahkan kontras. Kalau saya perhatikan dari penjelasan Bapak ini, berarti untuk kita memilih jurusan, bahkan sampai matang di dalam karir yang akan kita pilih nantinya, itu membutuhkan perjalanan yang cukup panjang ya Pak ya, nggak bisa sebulan 2 bulan. Kapan sebaiknya anak-anak ini mulai benar-benar memikirkan, jadi nggak nantilah, kan masih lama, nantilah. Menurut Bapak kira-kira di usia berapa atau di jenjang kelas berapa anak-anak ini sebaiknya sudah mulai memikirkan dan mulai mengambil langkah-langkah real di dalam memutuskan jurusan dan karir apa yang akan mereka tempuh nantinya? Secara fondasi, masa TK dan SD, orang tua dan sekolah sudah perlu memperkenalkan berbagai profesi. Maka saya suka ada istilah beberapa sekolah career day, hari karir, di mana orang tua murid diundang untuk sharing selama 15 menit sesuai dengan profesinya. Atau anak dibawa ke pemadam kebakaran, dibawa kemana-kemana, ketemu situasinya, karirnya itu, orang itu cerita di lapangannya, kayak begini loh jadi pemadam kebakaran. Nah, kalau dari sisi waktu kritis, itu yang tadi saya katakan 3 SMP dan 1 SMA sudah mengerjakan ini. Ikuti psikotes, kemudian sempitkan pilihan profesinya apa, ya, kemudian telusuri profesi-profesi itu sedekat mungkin supaya tidak berikutin dalam karung. Nah, itu akan baik 3 SMP dan 1 SMA sudah dilakukan. Karena kuliah zaman sekarang kan kelas 3 semester awal sudah berdaftar ya. Nah, lebih baik 1 SMP kelas 3, 1 SMA sudah punya ketajaman dalam keputusan karirnya. Nah, cuman ini begini Pak, kalau dari saya ya Pak ya, saya sharing sedikit. Kalau dari beberapa orang yang saya temui, bahkan kelas 3 SMA, ketika ditanya nanti mau kuliah apa, jawabannya itu nggak tahu Pak. Jadi itu banyak sekali anak-anak kelas 3 SMA itu masih tidak tahu potensinya apa, keinginannya apa, kira-kira mau pilih karir seperti apa. Kalau menurut Bapak, kalau misalnya sampai anak kelas 3 SMA bahkan menjelang akhir dia tidak tahu dia itu mau memilih apa, saran Bapak apa Pak? Untuk bagian yang terakhir, saya lebih baik sarankan setelah lulus SMA stop dulu tahun. Jangan paksa diri kuliah karena ini pada dunia pengangguran. Lebih baik ibaratnya mundur 2 langkah untuk maju 3 langkah. Dalam artian tidak bergegas-gegas daripada setelah itu kan, aku nggak siap ya, papa mama, aku berhenti ya, tidak bisa ya, tidak perguruan tingginya, uang sekian juta dan 10 juta. Jadi lebih baik berhenti tahun, nah ikuti pembimbingan karir, ikuti misalnya juga mempertajamkan bahasa asing. Kalau bahasa Inggrisnya kurang, nggak apa-apa les bahasa Inggris, les tertentu yang kira-kira memberi nilai tambah. Sambil itu tadi saya usul ikuti bimbingan karir dengan seorang psikolog, konselor, orang-orang yang mendalami bidang seperti ini, supaya lebih baik lambat 1 tahun, tapi panah itu melesat saja, tidak miring kanan, tidak miring kiri. Jadi intinya keputusan itu harus dibuat secara matang ya Pak ya, tidak sembarangan dan tidak karena waktu, begitu ya Pak? Tepat. Maka dalam hal ini juga di dalam pergulatan ini jangan lupa kita tetap dalam koridor perspektif kekekalan. Bahwa profesi bukan semata-mata aku pengen kaya raya, aku kepengen mapan, terkenal dulu, maaf. Kalau kita lakukan itu kegagalan akhirnya yang kita dapatkan. Mungkin kita berada secara profesi, tapi karena tidak melibatkan Tuhan, maka akan ada kekosongan makna hidup. Kekosongan makna hidup akan membuat kita akhirnya mudah jatuh ke berbagai-bagai pencobaan dan dosa, dan hidup kita akan runyam. Maka penting dalam keputusan ini kita kenali di mana letak pertumbuhan rohani, di mana letak Tuhan, di mana letak pelayanan, di mana letak kekekalan dalam rencana dan karirku. Itu perlu kita sertakan bahwa dalam doa minta pimpinan Tuhan. Iya, berarti kesimpulannya adalah selain
melihat potensi diri, selain mempersiapkan diri dan mengambil keputusan yang matang, tetap Tuhan tidak boleh dilepaskan ya Pak ya. Betul. Harus menjadi batu penjuru di dalam setiap keputusan-keputusan yang akan kita ambil nantinya. Ya. Nah, saya ada pertanyaan tambahan Pak. Ketika anak-anak ini nantinya sudah masuk ke dalam kuliah, dalam kehidupan perkuliahan Pak ya, Bapak sebagai seorang praktisi dari remaja-remaja yang sedang mempersiapkan karirnya, apakah ada tips-tips yang bisa diberikan bagi para mahasiswa ketika mereka menempuh studinya ini? Sangat penting Bu Mega selama masa studi di perguruan tinggi untuk aktif berorganisasi, untuk magang. Jangan hanya fokus dunia akademis, ibaratnya sekarang ini sudah sekarang dengan istilah soft skills. Ya. Jadi keterampilan yang berhubungan dengan orang lain, mengatur diri, kemampuan berpikir, kemampuan belajar, kemampuan untuk berintegritas, beradaptasi, berkomunikasi, memimpin, mengambil keputusan, memecahkan masalah, mengelola konflik. Karena dengan sukses di dunia kerja, 20% itu kompetensi hard skills, kemampuan teknis dari ilmu atau profesi itu. Tapi 80% itu adalah soft skills, kemampuan dalam berrelasi dengan orang lain dan berrelasi dengan diri sendiri. Jadi silakan itu dikembangkan kemampuan soft skills itu selama kuliah plus bahasa asing. Bahasa Inggris minimal, bahkan kalau bisa bahasa-bahasa yang lain. Karena kita sedang dan makin akan memasuki pasar bebas Asia, pasar bebas dunia, di mana orang dari berbagai negara bisa masuk Indonesia, kita pun bisa masuk ke negara-negara lain. Asal salah satunya kita punya kemampuan berbahasa. Jadi intinya mengembangkan diri di dalam mendampingi anak-anak maupun anak-anak ini sendiri di dalam nantinya memilih. Pasal 15 ayat 22, rangkaian gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Betapa pentingnya kita punya tim sukses. Mari ikut-sertakan orang tua, ikut-sertakan guru, konselor atau psikolog, orang-orang di sekitar kita lewat doa, umpan balik, lewat saran, maupun lewat masukan-masukan kisah-kisah hidup, sehingga keputusan kita, rencana kita matang dan menuai keberhasilan. Terima kasih banyak, kiranya boleh memberkati pendengar dimanapun pendengar berada. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sidonata Kurniawan MK dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang selamat dari salah pilih jurusan bagian kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK